Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Xiao Yan memang di antara pendekar pedang awalnya, meskipun Fang Xichang tidak dapat melihat keberadaan anti-inflamasi, dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki metafora, jadi pada dasarnya tidak mungkin untuk melihat keberadaannya. Oleh karena itu, Feng Xichang menyimpulkan bahwa tekanan harus disembunyikan dan diawasi, tetapi pada saat ini, sarungnya kosong dan tidak ada sosok. Feng Xichang, kamu mengerutkan kening pada Li Chen kami, karena Feng Xichang sudah tidak senang ketika dia datang terlambat, dan pada saat ini, ada pembunuhan di matanya. Saudara Li Chen, bagaimana saya bisa meminta Anda untuk tidak memberitahu Anda bahwa saya mengundang total 5 dewa-dewa alam tingkat ketiga untuk datang? Saya pikir dia akan datang, Feng Xichang, menunjukkan senyum pahit. Namun, ketika dia melihat satu-satunya Jian Qiao yang ada, dia sudah mengerti bahwa anti-inflamasi ada di sana, dan itu selalu dalam kegelapan. Tapi Xiao Yan tidak ingin muncul sekarang, dan Feng Xichang tidak dapat menemukannya sama sekali di mata Li Chen dan Lin Ze. Perilaku Feng Xichang dapat digambarkan sebagai sangat aneh, dan sepertinya dia menggigit mereka berdua. Jika kita tidak ingin muncul, kita tidak punya pilihan selain mengandalkan diri kita sendiri. Raja Cakram Feng Xichang telah pergi, bukankah seharusnya kita menemukan Raja Mata-Mata dulu? Lin Ze berkata bahwa ruang yang rusak di sini berangsur-angsur kembali normal. Jika Raja Hidangan sudah tertidur, maka sekarang dia hanya bisa berada di satu tempat, Feng Xichang berkata, dan kemudian sosoknya melangkah maju sedikit, dan belati muncul di tangannya, dan dia melambaikannya dengan keras ke udara, dan dia melihat ruang. Itu dipotong seperti selembar kertas, memperlihatkan celah besar. Dari lubang itu, selubung putih lengkap muncul, dan Raja Cakram yang sedang tidur tidak pergi, tetapi berada di kehampaan yang hancur. Li Chen dan Lin Ze tiba-tiba menunjukkan keterkejutan yang kuat di mata mereka ketika mereka melihat cangkang kepompong yang ada di celah. Masih ada keraguan tentang Feng Xichang sebelumnya, tetapi momen ini membuat mereka merasa bahwa Feng Xichang memang memiliki sesuatu di tubuhnya, dan jika dia ingin menghapus Raja Kupu-Kupu, dia perlu menghancurkan cangkangnya, dan cangkangnya keras dan rusak. Setelah itu, Raja Kupu-Kupu akan meledak dengan kekuatan yang menghancurkan, jadi saya membutuhkan susunan besar saya, dan hanya dengan menstabilkan ruang saya dapat memiliki kesempatan untuk bergabung untuk membunuhnya. Setelah kata-kata Feng Xichang jatuh, ketika dia mengangkat tangannya, ada retakan beterbangan, dan batu roh formasi menyebar dengan cepat, dan kemudian pikirannya bergerak, hanya untuk melihat garis energi yang diuraikan. Prototipe formasi selesai dalam sekejap. Saya bisa membangun formasi. Untuk alasan ini, MT Array dapat membuat ruang stabil dan tidak akan mudah runtuh. Namun, dengan kekuatanku sendiri, aku tidak bisa membuat array ini mengerahkan kekuatan untuk bersaing dengan Raja Kupu-Kupu. Jadi aku masih membutuhkan semua orang untuk bekerja sama dan menanamkan kekuatan keabadian. Masukkan formasi ini dan buat cukup kuat untuk membunuh ruang dan membunuhnya dengan satu pukulan lagi. Li Chen dan Lin Ze tidak melakukan percakapan apapun, tetapi Lin Ze memimpin dan menuangkan kekuatan abadinya ke dalam formasi. Melihat ini, Li Chen hanya bisa mengikuti ini, dan mereka bertiga mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama untuk menanamkan kekuatan abadi. Di antara mereka, dengan restu kekuatan abadi dari ketiga orang itu. Susunan yang diatur oleh Feng Xichang meledak dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, hanya untuk melihat bahwa dengan lambaian tangannya, formasi naik ke langit untuk cahaya matriks, menyelimuti semua ruang di sini, seperti formasi seperti sangkar. Setelah selesai, cahaya ketiga orang itu terkunci di sarung Raja Mata-Mata, dan memecahkan cangkang juga berada di bawah serangan bersama ketiga orang itu. Baru kemudian ia merobek gelombang suara rendah dan menyebarkannya. Tampaknya Raja Piring benar-benar marah, semua orang bertahan. Dia sudah berada di ujung panah yang kuat, jika dia tidak bisa menghancurkan ruang. Kekuatan tempurnya bahkan tidak akan abadi bagi para dewa. Dan Feng Xichang berteriak keras, Lin Ze dan Li Chen sama-sama melakukan gerakan mereka sendiri, menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menahan serangan gelombang suara ini. Saya tidak dapat mendengar suara yang jelas, tetapi saya sepertinya bisa merasakan bahwa tubuh dan jiwa saya gemetar, dan cangkang saya rusak, dan saya melihat kilatan cahaya biru, dan seluruh ruang rusak,
tetapi tampaknya dalam formasi yang diatur oleh Feng Xichang sebelumnya, distorsi ruang tidak rusak. Orang-orang melakukannya. Feng Xichang meraung dengan marah, dia memimpin dalam penampilan pedang panjang di tangannya, dan kemudian kekuatan seluruh tubuhnya dimasukkan, dan suara pedang bergema dan berubah menjadi pelangi panjang dan menyapu ke arah Raja Kupu-Kupu. Li Chen dan Lin Ze harus mendengarkan, dan dari pengaturan mereka, mereka masing-masing menawarkan cara mereka sendiri, dan pasangan mereka semua mengambil tindakan. Karena kekuatan Raja Mata-Mata bertarung melawan formasi Feng Xichang, kekuatan penghancur yang luar biasa. Dalam konfrontasi ini, menjadi semakin intens, dan dirasakan bahwa jika ruang itu hancur, maka kali ini mereka akan membayar harga yang sangat menyakitkan bahkan jika mereka tidak mati. Panah itu harus dikirim. Li Chen dan Lin Ze tidak tinggal, mereka masing-masing mengorbankan cara terkuat mereka, berubah menjadi Dao Guang dan langsung pergi ke ujung. Kupu-kupu sunyu tembus pandang biru memakannya, sepertinya kupu-kupu sunyu saat ini sangat rapuh, seperti yang dihitung Feng Xichang, momen ini bisa membunuh serangannya yang padat, seolah-olah merobek tubuhnya, dan sayap kupu-kupunya bergetar dan meletus dengan kabut beracun biru, menutupi sekelilingnya seketika. Anda akan bergabung dengan saya dalam memukul dia pukulan fatal. Feng Xichang berkata, tubuhnya segera berubah menjadi pelangi panjang, dan langsung pergi ke kupu-kupu di wilayah sunyu. Mata Lin Ze dan Li Chen bersinar, menurut mereka, Sunyu Mingdi sudah pasti akan mati. Feng Xichang langsung bergegas, dia pasti ingin melihat produk ruang dan waktu sendirian. Keduanya meraung dengan kecepatan penuh tanpa genangan gerakan, dan hampir seketika mendekati Raja Piring, yang menyemburkan darah biru ke sekujur tubuhnya. Namun, saat mereka mendekat, mereka tidak melihat sosok Feng Xichang, dan mereka memperhatikan mereka berdua yang aneh, dan mereka semua akan menembak mundur. Tapi sudah terlambat, dan mereka sepertinya lupa bahwa ruang-ruang ini akan meledak ketika babak belur. Sial, kami diperhitungkan, karena Fang Kai terlalu mendesak, dan keduanya merasa bahwa Feng Xichang sing serakah, dan mereka tidak cukup nyaman dengannya, jadi mereka akan bergegas mendekat. Saat mereka berdua hendak mengungsi, tiba-tiba seberkas cahaya menyelimuti arah Raja Kupu-Kupu, benar-benar mengunci ruang dan benar-benar membunuh ledakan diri Raja Kupu-Kupu. Jika mereka bisa menanggungnya, mereka tidak akan mampu menanggungnya, dan mereka akan mati. Sementara mereka berdua menyemprotkan dan menggeliat, mereka mengeluarkan semua cahaya biru tertinggi pelindung mereka dan tiba-tiba menyala, dan ruang matriks mereka dipenuhi dengan cahaya biru. Sosok keduanya juga benar-benar terselubung, dan mereka meledak begitu banyak. Keduanya akan terpukul keras, tetapi mereka tidak akan jatuh ke awan di udara. Ketiga sosok itu terletak di sini, ribuan kaki jauhnya dari cahaya biru di ujung yang jauh, setidaknya tempat ini tidak akan terpengaruh, dan mungkin bukan orang yang mengatur formasi. Ada beberapa hal dalam susunan ini, yang tampaknya menghalangi ruang, tetapi pada saat yang sama, susunan terdiri dari formasi pasir, sehingga memiliki kekuatan untuk membunuh, dan dapat menggunakan kekuatan ledakan diri untuk merangsang susunan pembunuhan. Saat Xiao Yan bergumam, mata anjing itu melihat bahwa dia tidak tidur, dan berubah menjadi seukuran telapak tangan. Duduk di bahu Xiao Yan, dia bergumam. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.